Assalamualaikum 12 graders. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. I hope you are in a good condition, selalu keeping health, selalu jaga kesehatan, and keep your prayer to Allah. May Allah save us, ya. Mudah-mudahan Allah selalu menyelamatkan kita from pandemic. And of course, don't forget to always do the protocoler of COVID-19, ya. Jangan lupa cuci tangan, selalu jaga jarak, selalu pakai masker kalau keluar. Bukan berarti COVID ini sudah berakhir, tapi kita harus tetap waspada, ya, karena memang kasusnya masih tinggi. Oke, sebelum ke pembelajaran, ini ada vocabulary builder. Buildernya ini kan kalau di sini find the synonym, tapi kalau ini teman-teman silahkan tulis lalu seperti biasa di cara bacanya dan artinya. Oke, sekarang kita coba dulu ucapkan, ya. Full fruit, stroll, produce, amid, habhab, cozy, wildlife, leisure, sophisticated, aviation, assemble and treat. Sophisticated, aviation, assemble and treat. Ini sudah ada kata sifatnya, ini adjective, verb, noun, preposition, dan sebagainya. Tinggal dicari. Kenapa banyak? Karena ini mengganti pertemuan yang lalu yang kita kena libur, ya. Jadi mohon dipelajari karena 2 minggu lagi, satu pekan sekarang, satu pekan depan pembelajaran terakhir itu sudah PTS. Jadi kita akan bersiap-siap untuk PTS. So, ada berapa vocabnya? Ya, silahkan dihafalkan terus, ya. Well, materi yang kemarin tentang offering help kita sudah selesai, dan ulangan hariannya berupa speaking. Yang mengirimkan berarti aman, yang belum mengirimkan berarti it's mean you have not mark for this subject. Jadi nggak punya nilai untuk speaking, atau ibu ambil sebagai penilaian harian di KD yang pertama itu, ya, yang tentang help. Nah, hari ini fokus kita adalah tentang if, unsur kebahasan if. Kayaknya sudah pernah dibahas di mata pelajaran lain, karena ibu lihat ini ada kemiripan materi, ya. Jadi ibu di sini akan fokus ke pengulasan dulu. Apa itu if? If kalau dari bahasa itu berarti jika. Jadi kita akan menggunakan kata jika. Tapi jikanya ini plus suggestion, ya. Coba kita lihat, perhatikan yang ini. Satu contoh dari ibu yaitu nih. If you want to be the chair of OSIS over a good program to improve the school environment, sure I will. Jadi ini adalah pengandaian tapi untuk memberikan suggestion. Jadi jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, tawarkan program yang bagus untuk meningkatkan lingkungan sekolah. Maksudnya mungkin program di lingkungan sekolah yang perlu dibenahi gitu, ya. Nah, if ini rumusnya adalah if clause plus suggestion. Jadi ada if clause dan suggestion. If you want to pass the exam, you have to study harder. Nah, you have to itu teman-teman di sini adalah ibu kasih. Nah, you have to ini adalah artinya harus. Jadi if you want to pass the exam, you have to study hard. Nah, ini if clause-nya. Jika kamu ingin melewati ujian atau mengerjakan ujian, maka you have to study harder. Jadi kamu harus, nah ini suggestion-nya. Jadi kalau if clause lalu suggestion seperti ini. Ada lagi bentuk if clause lalu general truth. Ada if clause lalu imperative. If clause to show a dream. Nah, ini if clause ini hanya mengulang, tapi yang barunya di kelas 12 ini adalah ketika Anda mengatakan if clause
plus suggestion. Nah, biasanya suka ngedengar kata you have to sebagai cirinya. Nah, di sini you have to itu adalah kamu harus. Jadi if clause lalu suggestion itu untuk memberikan saran. Jika kamu begini, jika kamu ingin begini, kamu harus begini. Nah, berarti ciri-cirinya if clause ya, if clause itu maksudnya ada suatu kalimat atau klausa, lalu nanti ada cirinya ketika ketemu dengan suggestion kamu ada kata you have to. Itu you have to itu kamu harus. If you want to speaking English fluently, you have to misalkan practice every day. Nah, seperti itu ya. Itu gambarannya if clause. Kenapa Ibu hanya memberikan gambaran singkat? Karena ini hanya mengulang. Oke. Nah, di sini ada lagi. Nah, example ketika kita menggunakan if clause dan suggestion. Ini tentang visit settle. If you visit settle, you have to. Jika kamu mengunjungi settle, kamu harus apa? Kamu harus ngapain aja? Sail to the band bridge, berlayar, visit the tour Big Place Market, mengunjungi ini, bukan night, menyewa maksudnya nginep di sana ya, ngebooking tempat, visit Garden Glass, watch the aircraft, and book a tour to the chocolate factory. Jadi ini yang disarankan karena tadi temanya di atas cerita tentang visit settle. Nah, jadi if-nya, suggestion-nya tentang bagaimana mengunjungi suatu tempat, apa yang harus dilakukan di tempat itu ya. Nah, teman-teman, sengaja Ibu beri gambaran saja karena kan you have to find by your own self. Artinya kamu coba cari informasi tentang if clause itu sendiri. Kalaupun itu hanya mereview atau mengulang itu lebih gampang ya, karena ini sudah dipelajari ya. Ibu bilang ini sudah dipelajari. Tugasnya di rumah ini dicatat inti-intinya, dah hanya contoh saja, tapi teman-teman silakan cari pattern atau rumus serta contohnya if clause itu yang tadi itu ya. Nanti Ibu screenshot ya yang tadi. Nah, ini ditulis ulang ini di kalau ini kan example aja, tapi patternnya, rumusnya if clause plus suggestion, if clause plus a general truth, if clause plus an imperative, and if clause to solve a dream ya. Jadi ada contohnya. Oke, cari di internet. Waktunya juga tidak terbatas, boleh, karena Ibu kenapa harus dicari? Kalaupun misalkan nggak mau cari ya silahkan nanti, tapi ini adalah salah satu materi untuk PTS. Jadi PTS kita ada 2 materi. Pekan depan kita masih if clause ini ngebahas. Pekan depannya lagi kan PTS. Nah, PTS itu materinya tentang yang pertama kemarin vocabulary yang Ibu sudah tambahkan, dan ini if clause. Oke. Don't never give up. Tidak pernah menyerah, karena insyaallah soon we are going to meet ya, karena sebentar lagi secepatnya kita akan bertemu insyaallah. Tatap mukanya lancar, September kita tatap muka dan tidak ada daring-daring seperti ini yang ada jarak dan waktu di antara kita. Oke, well, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.